selamat datang mahasiswa-mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika. Selamat datang, kalian berada di mata kuliah jaringan komputer. Saat ini kalian ditemani dengan saya. Saya di sini sebagai untuk pengampu mata kuliah jaringan komputer. Kita akan belajar jaringan komputer dari yang paling dasar sampai kita bisa terhubung ke belahan dunia manapun di bumi kita ini. Kita mau browsing ke Inggris, Jerman, Rusia, mau kita jalan-jalan pakai Google Maps-nya, atau sekedar kita ingin buka Twitter, Instagram yang servernya ada di negara lain, kita akan coba bagaimana kita take down, bagaimana sih bisa jaringan komputer tersebut terhubung. Yang pertama di sini kalian pasti butuh sebuah device. Bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan handphone, atau bisa menggunakan personal komputer atau PC. Setelah kalian punya device-nya, kalian membutuhkan sebuah media transmisi. Di sini media transmisinya ada kabel, ada nirkabel. Kabelnya itu bisa memakai kabel UTP, fiber optik. Untuk media nirkabelnya bisa menggunakan WiFi contohnya. Sederhananya seperti itu. Namun tidak seru kalau kita tidak langsung melihat bagaimana si jaringan komputer tersebut dapat terjadi, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara kerjanya. Kita lanjut ke episode selanjutnya, atau kita langsung saja nih, bagaimana kita terhubung ke seluruh dunia. Ada yang bisa menjawab dari kalian? Bagaimana kita terhubung ke seluruh dunia? Wow, menggunakan satelit. Apakah kalian penganut bumi datar? Ada yang tahu bagaimana kita terhubung? Dibantu alien mungkin. Oke, bagaimana kalau kita langsung cek saja? Bagaimana kita bisa terhubung? Bagaimana sih kita bisa jalan-jalan menggunakan Google Maps langsung ke Singapura mungkin, Amerika, atau yang mau jalan-jalan ke New Zealand? Kita coba. Saya di sini untuk dari presentasinya, saya membuka sebuah browser. Di sini saya akan menampilkan ke kalian bagaimana sih cara kita terhubung ke belahan negara lain, bahkan benua lain. Silahkan diketik submarine cable map, atau kalau diartikan adalah map untuk kabel bawah laut. Betul. Saat ini internet kita ditopang oleh kabel bawah laut yang terhubung ke seluruh negara yang ada di dunia ini. Bisa kalian lihat, ini adalah kabel-kabel bawah laut yang menghubungkan antar kota ke benua, bahkan ada yang antar negara seperti ini melewati samudra. Jika kalian ingin melihat bagaimana ini terhubung, bisa diklik 2 kali untuk kabel manapun yang kalian bisa pilih seperti ini. Jadi kalian sudah bisa jawab ya nanti kalau ada yang menanyakan bagaimana kita terhubung ke negara-negara yang ada di luar sana. Seperti itu. Apakah tetap menggunakan kalian penganut bumi datar yang tetap percaya menggunakan satelit? Oke, sebelum masuk ke topik intinya, kalian harus tahu dulu siapakah penemu internet itu. Penemunya adalah Bapak Vint Cerf. Beliau adalah seorang ilmuwan komputer kebangsaan Amerika Serikat yang sering disebut sebagai salah satu bapak pendiri internet karena atas peran kuncinya dalam pembuatan protokol TCP/IP yang menjadi basis internet. Jadi dasar semua dasar itu penemunya adalah Bapak Vint Cerf dibantu dengan Bapak Bob Kahn. Bersama dengan Bapak Bob Kahn membangun TCP/IP yang digunakan untuk pertukaran data pada jaringan internet. Jadi kalian tahu siapa penemu internet. Di sini internet networking protocol sangat penting, sangat pokok, sangat dasar karena adalah dasar yang dipakai untuk terhubung antar device, bahkan untuk antar negara yang saya sebutkan tadi. Kita lanjut.
Di sini ada contoh dasar terlebih dahulu. Nanti akan saya jelaskan bagaimana kita lanjut terhubung sampai terhubung ke antar benua. Di sini dicontohkan ada 2 buah laptop. Di sini saya menggunakan kabel LAN, tapi nanti kalau kalian mau menggunakan WiFi-nya bisa. Untuk dapat terhubung, kalian membutuhkan apa yang disebut IP. Apa itu IP? IP adalah singkatan dari Internet Protocol. Untuk singkatnya, yang akan dijelaskan di pertemuan satu nanti, Internet Protocol adalah sebuah nama dari device untuk bisa saling terhubung dengan device yang lain. Nama atau dari nama perangkat ini digunakan untuk saling mengenali untuk pertukaran data yang nantinya akan menjadi alamat tujuan untuk transfer data. Seperti itu. Contoh, untuk misalkan kalian mau bertamu ke rumah, kalian pasti membutuhkan alamat dan nomor rumahnya. IP di sini adalah yang disebutkan dari nama device tersebut, atau bisa dibilang adalah alamat dari sebuah jaringan. Untuk dapat terhubung, dia membutuhkan namanya nanti ada DNS dan gateway. Apa itu DNS? Apa itu gateway? Akan dijelaskan lebih lengkapnya. Di sini saya akan mengambil poin intinya saja. DNS adalah yang membantu kalian apabila kalian ingin membaca, melihat, atau mengakses sebuah situs yang servernya tidak ada di Indonesia. Contoh, google.com, facebook.com, twitter.com. Servernya tidak ada di Indonesia. Tapi kenapa kalian bisa mengaksesnya? Karena kalian dibantu protokol yang namanya DNS. Untuk bisa mengakses DNS atau sebuah komputer bisa mengakses internet, dibutuhkan gateway. Gateway ini adalah sebuah jembatan yang memberikan akses kalian dari sebuah IP tadi. Kalian memiliki IP sebuah laptop, akan terhubung ke IP publik yang terhubung ke semua negara. Gambar di sini adalah contoh gambar dari jaringan peer-to-peer yang hanya membutuhkan 2 buah device. Di sini tidak ada server, tidak ada klien. Kedua device ini bisa menjadi server, bisa menjadi klien. Ini adalah contoh dasarnya bagaimana kita terhubung dengan benua-benua yang bahkan jaraknya ribuan kilometer di luar sana. Ada sebuah laptop, dia ingin mengakses sebuah kode.org. Dia akan meminta ke server terdekat dengan internet dia. Dari server terdekat akan ditanyakan, "Hey, kalian, apakah ada yang mengetahui kode.org? Dia ada di mana?" Maka untuk dari DNS server tadi akan meneruskan semua ke sebuah server DNS yang nantinya akan dibalas ke laptop yang meminta untuk link kode.org. Seperti itu. Jadi untuk DNS di sini sangat penting. Karena kalau tidak ada DNS, kalian harus mengetikkan IP-nya. Bukan dengan kode.org, tapi dengan IP-nya. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Jadi untuk kesimpulannya, sudah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya untuk jaringan komputer membutuhkan device dan media transmisi. Itu adalah dasar. Untuk selanjutnya, materi-materi yang lebih seru lagi, yang lebih menarik lagi, mungkin kita akan bahas tentang internet, router, switch, atau yang lainnya di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan ini saya tutup dulu, sampai berjumpa di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.